Pengguna taksi berbasis aplikasi Fanny Afrilia membagi pengalaman buruknya saat driver taksi online ugal-ugalan dan bahkan membawa pistol. Fanny mengunggah pengalamannya di akun jejaring sosial Facebook. Peristiwa terjadi pada Jumat 16 Desember 2016. Fanny dan adiknya 8 tahun memesan gokar dari kawasan Jakarta Barat menuju Jakarta Selatan. Menurut Fanny, perilaku driver tidak menyenangkan selama di perjalanan. Ditambah mobil menggunakan rotator dan sirene seperti mobil polisi. Sopir sempat mengumpat saat ada kendaraan yang menghalangi. Fanny pun memperingatkan sopir agar berhati-hati. Sopir pun menghardik dan menaruh sepucuk pistol di dashboard. Pihak Gojek sebagai penyedia layanan gokar meminta maaf kepada Fanny dan tidak memperpanjang kemitraan dengan sopir tersebut. Menerima permintaan maaf pihak Gojek, Fanny pun menyatakan permasalahan telah selesai. Pihak Gojek juga mengirim direct message melalui akun Twitter. Fanny pun secara langsung memaafkan baik driver maupun Gojek Indonesia. Pihak Gojek memberikan penjelasan terkait pistol yang dibawa sopir yang berinisial DS. Pistol yang sempat ditaruh di dashboard oleh sopir bukanlah pistol sungguhan, melainkan korek api. Sopir gokar yang ugal-ugalan juga menggunakan sirene dan rotator. Padahal penggunaan sirene dan rotator tidak boleh sembarangan. Ada ketentuan yang berlaku dan bagi pelanggar bisa dipidana kurungan paling lama 1 bulan penjara atau denda Rp250.000. Pengalaman tidak menyenangkan juga menimpa penumpang taksi berbasis aplikasi berinisial BCC pada Juli 2016. Perempuan tersebut diancam dengan benda mirip pistol oleh sopir taksi online yang ditumpanginya dan mengalami tindakan kekerasan. Dengan bantuan petugas, sopir taksi online berinisial AS berhasil ditangkap. Barang bukti berupa benda mirip pistol, mobil, serta sebuah lencana penyidik polisi yang diduga palsu turut diamankan dari tersangka. Berdasarkan pengalaman pengguna taksi berbasis aplikasi, bagaimana sistem perekrutan sopir taksi online? Dan bagaimana menjaga rasa aman dan nyaman bagi penumpang? Pengguna taksi berbasis aplikasi Fanny Afrilia membagi pengalaman buruknya saat driver taksi online ugal-ugalan dan bahkan membawa pistol. Ya, untuk membahas hal itu telah hadir narasumber pengamat transportasi Izul Waro dan melalui sambungan telepon pengguna taksi online Fanny Afrilia serta nanti kita juga akan menghubungi Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Argo Yuwono melalui sambungan telepon. Sebelumnya kita akan menyapa dulu Mbak Fanny ya. Selamat siang Mbak Fanny. Siang Mbak. Iya. Mbak Fanny, ini kita kembali ingin menanyakan lagi seperti apa kronologis atau kejadian yang kemarin menimpa Mbak Fanny menggunakan taksi online itu, Mbak. Iya, Desember kemarin sekitar tanggal 16 kalau nggak salah jam 5-an sore gitu, saya pergi dari daerah Jakarta Barat ke Jakarta Selatan. Saya sama 2 orang adik saya, yang laki-laki itu duduk di depan, terus yang adik saya perempuan itu yang kecil duduk sama saya di jok belakang gitu. Terus emang dari awal supirnya emang nggak enak, maksudnya bawaannya nggak enak, kayak ngeremnya terlalu kaget gitu, rem kaget. Terus emang nyelip-nyelipnya udah nggak enak. Ditambah lagi ya di dalam mobilnya ada rotator. Tapi yang di dalam bukan yang di atas itu ya. Gitu. Terus klaksonnya dia juga pakai sirine gitu-gitu. Terus ketika mau ngambil ke arah kanan, ada mobil depan yang berlawanan arah tuh di depan dia gitu. Terus supirnya sempat mengumpat. Terus saya bilang ke supirnya, nggak usah buru-buru Pak gitu. Saya nggak buru-buru soalnya gitu. Terus Pak supirnya balik bilang, saya yang buru-buru, dia bilang gitu. Terus si mobil depan itu masih belum ngasih jalan. Si supir itu ngambil pistol dari depan, dari laci depan yang di depan adik saya laki-laki itu, terus ditaruh di dashboardnya gitu. Gitu sih Mbak. Nah ini saat kondisi terjadi, saat sang driver mengambil yang diduga pistol itu dan memperlihatkannya, apakah mungkin dari adik Mbak Fanny di sini yang laki-laki berusaha mengingatkan juga untuk tetap Pak bersabar atau tenang, atau dia memang melakukan tindakan itu sekedar untuk menakuti, atau seperti apa Mbak Fanny yang terjadi? Kalau yang aku lihat sih adikku nggak ada ini ya, nggak ada coba untuk bilang ke supirnya. Cuman yang aku lihat mungkin dengan gayanya dia tuh dia mau nyuruh mobil depan untuk minggir gitu loh, tapi dengan kayak gitu caranya. Gitu.
Mbak Fani, berapa lama sang supir tersebut mengeluarkan pistol? Apakah hanya pada saat ada mobil di depannya menghalangi, atau sampai mengantarkan Mbak Fani sampai di tempat tujuan? Dari awal yang pas mau belok kanan itu, ketika dia berhadapan sama mobil lain, udah keluarin. Setelah jalanan lancar, baru dia masukin lagi, tapi nggak ke tempat semula, tapi kayak ke samping tempat duduknya dia gitu. Oke, pada saat dia mengeluarkan pistol tersebut, reaksi dari Mbak Fani apakah ada pertanyaan lanjutan atau bahkan mungkin dari sang supir berusaha untuk mengintimidasi Mbak? Ada nggak hal seperti itu, Mbak? Nggak ada sama sekali. Kita jadi keadaannya pas lagi udah dia keluarin senjata itu, ya udah kita diem semua di mobil gitu. Cuman adik aku yang di belakang megang tangan aku tuh ngeliat aku gitu kayak takut gitu aja sih. Oke, nah Mbak Fani kan kadang-kadang kita suka melihat ya ada pistol yang ciri-cirinya seperti pistol mainan gitu ya. Betul. Nah kalau menurut Mbak Fani sendiri, meskipun duduknya di belakang begitu ya, nggak melihat jelas, kalau menurut dari Mbak Fani sendiri itu pistol sungguhan atau mainan nih? Kalau menurut aku nggak gitu ngerti ya Mas, karena maksudnya aku nggak familiar dengan senjata api gitu. Cuman kalau misalnya buat aku tetap aja sih kalau misalnya itu mau mainan atau bukan gitu, maksudnya kayaknya kurang etis ya untuk diperlihatkan ke umum gitu. Apalagi di situ saya sebagai customer. Oke. Selain pernyataan dari sang supir yang bilang ke Mbak, saya yang buru-buru, apakah ada pernyataan lain dari sang supir yang mungkin membuat dari Mbak Fani ini tidak nyaman gitu? Selain itu enggak sih Mas, cuman ya cara bawa mobilnya udah emang nggak enak aja gitu. Oke. Ya, Mbak Fani sendiri ini sudah sering menggunakan taksi online kah, dan mungkin pernah ada pengalaman lain seperti ini, atau ini yang memang pengalaman yang paling tidak nyaman dan jadi merasa tidak aman lagi menggunakan taksi online seperti itu? Adakah pernah mengalami hal serupa juga atau seperti apa, Mbak? Oke, dari awal ada taksi online itu saya memang pengguna taksi online sampai ke Gojek ini saya memang masukin kredit. Jadi emang saya rata-rata setiap di Jakarta ataupun di Malang saya menggunakan jasa tersebut gitu. Selama ini belum ada sih yang sampai separah ini gitu. Mungkin ada beberapa yang karena memang attitude-nya kurang dari supirnya atau memang cara bawanya yang nggak enak. Cuman masih bisa dimaklumi. Cuma kalau untuk yang kali ini emang bener-bener bikin gimana ya Mbak? Shock seperti itu ya? Iya. Oke, baik. Kita ke Mas Izul dulu ya, Mbak Fani. Ditahan dulu teleponnya. Mas Izul, kalau kita mendengar cerita dari Mbak Fani, ini banget ya kayaknya ya. Kalau saya jadi sebagai penumpang juga kaget pastilah kalau ngeliat ada pistol, mau itu main atau sungguhan gitu ya. Menurut Mas Izul bagaimana? Ya, tentu saja. Jangankan kita penumpang ya. Di kejadian biasa aja pun kalau ada orang yang mengeluarkan pistol, tentu saja kan memang negara kita kan sebenarnya tidak bebas ya menggunakan senjata api. Artinya memang itu suatu hal yang sangat di luar kewajaran gitu. Dan saya pikir mestinya tidak berhenti sampai ke manajemen taksi online itu. Artinya aparat yang memang punya kewenangan untuk menertibkan mestinya menginvestigasi lebih lanjut apakah ada unsur kelalaian yang dilakukan oleh let's say misalkan pihak manajemen dalam proses seleksinya bagaimana, terus kemudian dalam hal pengawasannya bagaimana, dan kalau terjadi seperti ini bagaimana follow up-nya gitu loh. Artinya kan ini benar-benar sesuatu yang sangat membahayakan ya bagi keselamatan penumpang maupun pengguna jalan yang lain, dan ini suatu hal yang tidak bisa dibiarkan mestinya seperti Tapi menurut Mas Izul yang bertanggung jawab ini siapa? Apakah memang proses seleksinya yang memang bermasalah gitu, atau memang kalau kita psikologis juga? Iya betul, kita kan tidak mungkin bisa mengetahui secara pasti ya orang menjadi driver itu mungkin dari awal administrasinya betul, tapi ternyata dia punya kejiwaan yang mungkin agak-agak aneh begitu ya. Bagaimana? Memang betul, artinya kita sendiri tidak bisa langsung judge tanpa ada investigasi lebih lanjut ya. Sebenarnya ada proses salahnya di mana, tetapi yang jelas bahwa perusahaan angkutan umum baik itu yang online maupun yang konvensional yang tidak online itu wajib menjaga keamanan, keselamatan, kenyamanan, dan aspek keteraturan, dan ada 6 aspek yang diatur dalam undang-undang bahwa itu sebagai standar pelayanan minimal. Ingat loh, itu minimal, artinya mestinya dan apalagi dari sisi keamanan ya, namanya keamanan itu bukan sampai hanya terjadinya insiden, tetapi rasa takut yang dimunculkan oleh ada hal-hal yang seperti ini mestinya sudah tidak boleh gitu. Ini bagian dari
privasi penumpang, bagian dari fasilitas penumpang yang harus didapatkan, rasa aman dari ketakutan apapun gitu. Apakah standar minimum itu akhirnya tidak bisa benar-benar dipenuhi oleh operator taksi online karena memang kita tahu taksi online sekarang armadanya begitu banyak, nampaknya juga begitu mudah untuk mendaftarkan diri untuk proses rekrutmennya. Apakah karena begitu mudah, begitu cepat mereka merekrut, akhirnya mereka mengabaikan standar minimum itu? Sebenarnya apa yang terjadi di taksi online ini, kalau mau fair, komparasinya dengan angkutan umum konvensional yang tidak menggunakan aplikasi, sebenarnya masih relatif terjaga loh Mbak. Artinya kalau aplikasi online kan ini follow up-nya bisa relatif cepat ya, karena akses antara pihak manajemen dengan driver itu real time gitu. Mereka punya terkoneksi satu sama lain melalui aplikasi yang tidak bisa terputus gitu. Kalau putus berarti kan bisnisnya kan nggak jalan ya, nggak berlanjut. Berbeda dengan angkutan umum yang biasa yang tidak punya akses sama sekali. Hanya yang sering terjadi kalau sampai terjadi tindakan misalkan kriminalitas yang diterima oleh penumpang, mereka hanya mengadu ke katakanlah regulator, bisa jadi ke kepolisian atau ke dinas perhubungan, dan kemudian dinas perhubungan melakukan razia besar-besaran gitu. Tapi tidak sampai mengena benar siapa pelakunya secara cepat dan efisien. Artinya memang ya ini satu langkah maju sebenarnya menggunakan aplikasi sebagai sarana komunikasi dua arah, baik dari pihak driver maupun dari pihak manajemen. Jadi taksi online itu sebenarnya masih tergolong transportasi yang lebih safe untuk sekarang ini digunakan. Saya ingin kembali ke Mbak Fani. Mbak Fani tadi bilang kalau selain ada senjata tersebut, ada juga sang supir memiliki sirene seperti layaknya polisi begitu. Nah, kalau dari Mbak Fani sendiri, saya ingin tahu itu berapa kali dia menggunakan sirene polisi tersebut? Kalau untuk rotatornya Mas itu nyala terus dari awal. Tapi itu yang di bagian depan itu dari dashboard itu di dalam kaca itu kayak ada 2 kotak warna biru klap klip gitu. Kalau untuk rotator itu nyala dari awal. Cuma kalau misalnya untuk sirinenya itu ada 3 jenis bunyi yang biasa aja bunyinya itu dari mobil patroli polisi. Nah itu sepanjang jalan ya kayak mungkin klakson dia ganti itu gitu. Memang bunyinya itu terus klaksonnya gitu. Alasan menggunakannya memang satu hal yang dia katakan dia yang buru-buru atau memang gelagatnya dari awal Mbak Fani masuk ke dalam mobilnya memang sudah tidak nyaman seperti itu Mbak? Dari awal kalau misalnya pas buru-buru itu dia ngomongnya pas lagi aku bilang kalau usah buru-buru itu dia jawab itu. Cuman kalau misalnya emang dia yang bawanya kayak ngebut salip sana salip sini emang dari awal gitu Mbak. Dan kemudian kalau menurut Mbak Fani, kalau gaya mengetirnya ugal-ugalan, saya pengen tahu apakah bisa dielaborasi lebih banyak nih Mbak Fani, kalau dia menyetir ugal-ugalan itu seperti apa selain tadi remnya mendadak? Apakah mungkin jangan-jangan, saya curiga ini jangan-jangan supirnya ini nyetirnya juga mungkin belum betul-betul bisa juga begitu ya. Nah ini kalau menurut Mbak Fani gimana? Kalau misalnya dilihat dari itu sih aku bisa bilang kalau misalnya supir itu bisa nyetir, cuman mungkin gaya orang menyetir itu kan beda-beda ya Mas ya. Mungkin si supir itu memang gayanya tuh yang suka mepet-mepet gitu, salip kanan kiri gitu. Iya. Oke, Mbak Fani, kita akan lanjutkan dulu kita di segmen selanjutnya. Kita jeda dulu, nanti kita kembali kepada Mas Isul juga. Mbak Fani tahan dulu teleponnya. Pemirsa, kita akan kembali usai jeda berikut.